Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggi Pargonggom Sijabat. Saya dari Universitas Pelitawansa ingin menyampaikan sedikit tentang perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Perselisihan hubungan industrial. Suatu perusahaan yang meliputi pengusaha dan seluruh pekerjaannya tentu memiliki kepentingan masing-masing, terutama bertanggung jawab atas kelangsungan tugas, usaha, hingga kesuksesan perusahaan. Apa itu hubungan industrial? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam pasal 1 angka 16 mengartikan hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perselisihan hubungan industrial. Umumnya, perselisihan hubungan industrial mencuat karena perbedaan pendapat yang berujung pertentangan. Baik itu dialami pengusaha maupun gabungan pengusaha dengan buruh atau pekerja, maupun antara sesama serikat pekerja atau serikat buruh dalam perusahaan yang sama. Jenis perselisihan hubungan industrial. Secara harfiah, jenis-jenis perselisihan mengenai hubungan industrial yang sering terjadi di Indonesia antara lain: yang pertama, perselisihan hak. Perselisihan hak muncul akibat tidak terpenuhinya hak, serta adanya perbedaan pelaksanaan maupun penafsiran dari aturan undang-undang, kejanggalan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerjasama. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini terjadi dalam hubungan kerja yang tidak memiliki kesesuaian pendapat, terutama perihal pembuatan perubahan syarat-syarat tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja atau PKB, perjanjian kerjasama, maupun PP, peraturan perusahaan. Misalnya, kenaikan gaji, uang makan, transportasi, dan premi dan lainnya. Kemudian, 3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Adanya perselisihan karena perusahaan atau pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja biasanya terjadi akibat pendapat yang tidak sesuai dalam pengakhiran hubungan kerja dari satu pihak saja. Misalnya, perbedaan hitungan pesangon yang diterima pekerja atau buruh berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan peraturan perusahaan. 4. Perselisihan antar serikat pekerja atau buruh dalam suatu perusahaan. Perselisihan antar serikat pekerja maupun buruh umumnya terjadi dalam suatu perusahaan yang sama. Dalam banyak kasus disebabkan oleh ketidaksepahaman tentang keanggotaan, kewajiban anggota serikat pekerja, dan pelaksanaan hak. Tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam hubungan industrial tidak hanya memandang aspek substansial atau materi, aspek prosedural atau formal juga akan diperhatikan. Sama halnya dengan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial seperti penjelasan berikut ini. Yang pertama, perundingan bipartit. Perundingan yang dilakukan antara pengusaha maupun gabungan pengusaha dengan serikat buruh. Jika tidak menemukan kata sepakat, para pihak berselisih akan melanjutkan perundingan tripartit. Sedangkan, jika kedua belah pihak menyepakatinya, maka dibuat perjanjian bersama dan didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial di mana perusahaan berada. Yang kedua, perundingan tripartit. Perundingan dilakukan oleh pekerja dengan pengusaha di mana melibatkan fasilitator, yakni pihak ketiga. Tahapan perundingan tripartit sebagai berikut. Yang pertama, mediasi. Penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah yang dipimpin satu orang atau lebih. Biasanya melibatkan mediator dari pihak Departemen Ketenagakerjaan. Apabila dalam tahapan ini, para pihak memperoleh kata sepakat, maka dituangkan dalam perjanjian bersama dan didaftarkan di pengadilan hubungan industrial setempat. Yang kedua, konsiliasi. Penyelesaian dilakukan secara musyawarah dengan penegahnya seorang konsiliator. Konsiliator akan berusaha mendamaikan para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Jika dari salah satu pihak tidak sepakat, maka konsiliator akan membuat anjuran untuk didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial setempat. 3. Arbitrase merupakan penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar pengadilan hubungan industrial. Jalan yang ditempuh yakni dengan membuat kesepakatan tertulis berisi pernyataan para pihak yang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial kepada para arbiter. Dalam putusan arbitrase, ini bersifat final dan mengikat pihak yang berselisih. Kemudian di sini ada dia
Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Para pihak yang tidak menyetujui, yang menolak anjuran dari mediator ataupun konsiliator akan melanjutkan perselisihan dengan pengajuan gugatan ke PHI. Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan di Indonesia, PHI memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa atau memutus perkara antara lain pada tingkat pertama tentang perselisihan hak, pada tingkat pertama dan terakhir terkait perselisihan kepentingan. Pada pihak pertama terkait perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pada tingkat pertama terakhir terkait perselisihan serikat, pekerja atau buruh yang terjadi dalam suatu perusahaan. Pada saat ini, baik Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Penyelesaian Hubungan Industrial sedang dalam pembahasan untuk dilakukan perubahan. Sekian dari saya Anggi Pargomkom Sijabat. Saya mengucapkan terima kasih.